Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Joni Effendi LC.MA. Alhamdulillah, beliau tamatan S1 di Mesir, Al-Azhar, Ya. dan kemudian juga S2 di Maroko. Jadi seangkatan ini dengan Ustadz Abdul Somad UAS. UAS. Jadi kesempatan langka ini kita coba bincang-bincang dengan beliau terkait dengan mungkin pengalaman pribadi beliau, bagaimana kecenderungan orang Minang ini, Ya. orang Minang Sumatera Barat yang antusias untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, Ya. baik Al-Azhar, Maroko ataupun juga Madinah dan seterusnya. Jadi kan tiap tahun itu banyak ya Ustadz ya? Banyak sekali. Nah, mungkin kira-kira apa latar belakang banyak generasi muda kita untuk ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah? Oke, bismillah. Alhamdulillah, salatan salam ala Rasulillah, syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa ba'd. Mungkin karena falsafahnya ya, Pak Rifki ya. Falsafah Minangkabau itu identik dengan keislamannya, kepatuhannya terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut, terus didikan dari orang tua serta masyarakatnya. Bagi adat pesan syarat itu ya. Syarat sedikit Allah itu mungkin yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Minangkabau, terlebih generasi muda Minangkabau, untuk tidak lepas dari mendalami agama dan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan agama. Iya. Baik itu ilmu-ilmu eksakta, mereka selalu berusaha untuk kolaborasi dengan ilmu-ilmu keislaman yang ada. Dan di antara kampus-kampus internasional yang mengajarkan keislaman secara kuat dan dinamis dan tidak meninggalkan pemahaman-pemahaman yang sejalan dengan ilmu modern, itu banyak sekali kampus-kampus di Timur Tengah sekarang yang menawarkan kepada masyarakat Indonesia, dalam hal ini juga masyarakat Minangkabau, generasi Minangkabau, untuk bisa melanjutkan pendidikan, mengejar apa yang mereka inginkan, untuk belajar baik secara dengan jalur beasiswa, scholarship, minhah dirasiyah, ataupun dengan biaya sendiri, mandiri, biaya mandiri. Dan relatif pendidikan di Timur Tengah itu tidaklah mahal. Justru kalau kita bandingkan dengan pendidikan kita di dalam negeri, tidak berlebihan saya mengatakan barangkali kuliah di Timur Tengah itu jauh lebih murah biayanya daripada kuliah di dalam negeri. Uang kuliahnya tuh biaya sehari-hari nih? Uang kuliah mereka tidak memungut fee, tuition fee. Berarti pendidikan di sana tidak ada uang kuliah seperti kita di sini ya? Tidak, tergantung beberapa negara yang menyediakan fasilitas untuk anak-anak belajar tanpa dipungut tuition fee, biaya perkuliahan. Jadi mereka free mau kuliah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Termasuk untuk tesis barangkali ataupun skripsi S1. Termasuk S1, S2, S3. Malahan mereka kebanyakan dari kampus-kampus Timur Tengah itu menyediakan malah beasiswa full. Kalau seperti di Saudi Arabia misalnya, itu dari S1 sampai S3 itu full di bawah tanggungan minhah dirasiyah, scholarship, beasiswa penuh. Bahkan bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga pun, untuk keluarganya pun disediakan beasiswa. Yang sudah
yang sudah mahasiswa, Sudah mahasiswa, dia lagi S2 atau S3 dan sudah berkeluarga, ada lagi beasiswa karena disediakan sampai di biaya hidup gitu ya. biaya hidupnya. Sampai ke Masya sana. Allah, Itulah. luar biasa. Itu Saudi Arabia. Sekarang sepertinya negara Emirat Arab juga menggeliat untuk memperhatikan sisi-sisi pendidikan Ini seperti Qatar itu. atau Dubai itu? Enggak, Emirat Arab itu Dubai termasuk Emirat Arab. oh gitu ya. Dubai, Abu Dhabi, Mm-mm. Sharjah University. Mereka memiliki kampus-kampus yang bertaraf internasional yang memfasilitasi semua anak-anak Muslim internasional untuk belajar di sana, dan mereka memberikan beasiswa sepenuhnya. Sekarang Qatar juga sudah mulai membuka diri untuk menerima mahasiswa internasional yang akan diberi beasiswa penuh. Qatar. Itu Jadi yang penting tuh masuk dulu ya, Masuk. itu yang sulit mungkin ya. Itu Kalau yang sudah di sana itu beasiswa mengalir ya. Itu persoalannya mungkin. Karena memang diakui atau tidak bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren dan di madrasah kita ini, mohon maaf kalau saya mengatakan belum memadai untuk mengantarkan anak-anak kita kuliah ke Timur Tengah. Ulangi Ustaz, jadi dipertajam lagi. Jadi madrasah kita Pembelajaran bahasa Arab, ya, khususnya bahasa Arab ya. khusus bahasa Arab. Karena memang sebagai bahasa modal ke sana tuh harus bahasa Arab ya. harus bahasa Arab. Iya. Semuanya urusannya, birokrasinya, tesnya berbahasa Arab semua. Jadi mohon maaf kalau saya bukan bermaksud mengecilkan, tetapi memang untuk standar bahasa Arab yang diajarkan di madrasah ataupun di pesantren kita sepertinya belum memadai untuk anak-anak kita ikut tes ataupun bisa lulus sampai ke luar negeri. Itu apa masalahnya Ustaz? Karena memang pelajaran sanawiyah bahasa Arab demand itu juga barangkali ya. Iya benar. Pertama mungkin karena lingkungan ya mungkin. Iya, iya. Karena lingkungan kita di sini orang Indonesia belajar bahasa asing, bahasa asing itu kalau tidak diciptakan lingkungan berbahasa memang tidak ada termotivasi untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Pembiasaan berarti ya. Pembiasaan dan mayoritas sasaran dari pendidikan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab kita di madrasah dan pondok pesantren sekalipun hanya sebatas bagaimana anak itu bisa membaca dan bisa menerjemahkan teks itu menurut bahasa Indonesia. Tetapi bagaimana untuk mengungkapkan pemikiran, pemahaman yang Conversation kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Ya, conversation untuk menguraikan apa yang mereka pahami dalam pikiran mereka dalam bahasa Arab yang benar, itu bisa dikatakan sangat lemah kita di situ. Sementara dalam tes untuk ke luar negeri itu memang ada tes wawancaranya Dalam bahasa Arab itu. dalam berbahasa Arab, dan bahasa Arabnya itu memang bahasa Arab sebenarnya, bukan bahasa Indonesia yang menggunakan kosakata Arab. Iya, itu sulit juga memahami itu ya, bahasa Indonesia yang menggunakan kosakata bahasa Arab. Ya, kosakatanya bahasa Arab, tapi sebenarnya bahasanya bahasa Indonesia. Iya, iya, karena kita orientasinya bahasa Indonesia gitu ya. Indonesia. Harusnya kan bagaimana orang Arab itu mengucapkan Bagaimana sesuatu orang Arab itu seperti itu mengucapkan ya. sesuatu, karena masing-masing bahasa kan punya kaedahnya, Iya, iya. punya standar bahasanya. Kalau Contoh konkretnya ada nggak Ustadz? Misalnya sisi mana? Orang Indonesia itu berbahasa Arab, khususnya berbahasa Arab, itu lebih cenderung menerjemahkan semua kosakata ke dalam bahasa Arab. Misalnya dalam pemikiran mereka, mereka ingin menceritakan sesuatu. Mereka telah menyusun kalimat itu dalam pemikiran mereka, tapi kalimat yang disusun itu kalimat bahasa Indonesia ini. Lalu mereka berusaha untuk menerjemahkannya ke bahasa Arab. Setiap kosakata yang ada dalam pemikiran mereka, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Padahal dalam bahasa Arab bukan begitu. Bahasa Arab itu, kalau kita di Arab lebih mengenalnya di Timur Tengah, apalagi di Mesir, saya pernah mendengar Rasul saya mengatakan, khairul kalam ma qalla wa dalla. Bahasa yang bagus itu adalah singkat dan tepat. Singkat dan tepat ya. Pokoknya orang paham maksudnya. Paham, dan maknanya itu tidak ada makna bercabang gitu. Tidak ada makna bersayap. Orang kita kan terlalu banyak ini, setiap kosakata diterjemahkan.
setiap kosakata yang ada dalam pikirannya dia terjemahkan ke bahasa Arab. Contohnya begini, contoh singkatnya. Kita diajarkan dari MTS dulu, bagaimana cara mengungkapkan saya pergi ke sekolah. Kita diajarkan untuk menerjemahkan kata saya apa bahasa Arab? Ana, pergi. Azhabu, ke sekolah. Ilal. Madrasah untuk belajar fikih misalnya. Untuk belajar ata'allam. Ata'allam saya belajar. Fikih al-fiqh. Ana adhabu ilal madrasati li ata'allam al-fiqh. Begitu kita menyusunnya dalam bahasa karena kita menyesuaikan yang bahasa Indonesia gitu ya. Dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Tidak begitu. Ana adhabu ilal madrasah li ata'allam al-fiqh itu terlalu panjang. Misalnya orang Arab hanya mengatakan begini. Adhabu li dirasat al-fiqh. Gitu ya. Singkat aja gitu ya. Ahdurul fasla li dirasat al-fiqh. Sudah. Saya hadir ke sekolah untuk belajar fikih. Enggak ada ana adhabu ilal madrasati li ata'allam al-fiqh. Panjang sekali. Iya. Mereka cukup mengatakan ahdurul fas li dirasat al-fiqh. Udah. Hal-hal seperti itu sangat banyak ditemukan. Iya. Itu contoh singkat itu kan kita terbiasa menerjemahkan setiap kosakata yang ada dalam pemikiran bahasa ibu kita, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Padahal orang Arab itu sangat tidak suka bertele-tele dalam berbicara. Sangat tidak suka. Itu prinsip berbahasa Arab tuh. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan dalam pemikiran orang Arab adalah singkat dan tepat. Iya. Singkat dan tepat. Itu persoalan itu juga. Dan tidak heran kita ketika anak-anak kita ikut tes wawancara, mereka terkendala di situ. Karena memang namanya tukang penseleksi asli Arab, memang Arab asli, mereka tidak suka bertele-tele. Dan itu tidak diketahui oleh banyak tidak diketahui oleh calon-calon kita ya. Banyak tidak disadari oleh anak-anak kita. Jadi banyak sekali tim penyeleksi itu yang kurang sreg jadinya. Kurang sreg mendengarkan. Terlalu mubazir kata-katanya gitu ya. Itulah kadang-kadang yang menjatuhkan nilai anak-anak kita dalam tes wawancara. Tapi itu berlaku di kita saja atau memang seluruh Indonesia nih Ustaz? Rata-rata seluruh Indonesia seperti itu. Karena kita menundukkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Iya. Padahal kita ingin belajar bahasa Arab. Tapi kita tundukkan bahasa Arab itu ke bahasa ibu kita. Iya. Seharusnya kalau kita belajar bahasa Arab, kita menjadi orang Arab. Iya. Bukan Arab yang harus mengikuti kaidah kita, begitu. Iya. Itu sering terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Dan itu dimanapun madrasah. Di Sumatera Barat, apalagi pesantren-pesantren. Pesantren hanya diajarkan membaca kitab, menerjemahkannya itu pun kadang-kala sesuai kehendak bahasa Indonesia juga mungkin ya. Kadang-kala yang dibaca teks Arab dia terjemahkan semua kosakata Arab. Yang namanya terjemah itu kan alih bahasa. Ya. Bukan alih kosakata. Iya. Ini yang perlu dipahami. Di pesantren itu setiap ada huruf saja diterjemahkan tuh semuanya. Ada huruf waw, huruf ataf. Jadi setiap ketemu huruf ataf diterjemahkan semuanya. Terjemahkan semuanya. Ketika bahasa Arab dipindahkan ke bahasa Indonesia, berarti terjemahan itu harus mengikut bahasa Indonesia lagi. Iya. Bukan kaidah susunan teks Arab lagi yang kita gunakan, karena kita alih bahasa ya. Alih bahasa. Makanya, jadi mungkin merubah mindset itu ya mungkin yang penting Ustaz ya. Itu kadang-kadang itu bukan hanya persoalan pada santri, terkadang guru sendiri pun belum punya kompetensi untuk itu. Iya. Karena mungkin selama ini para guru kita itu masih dididik seperti memang dari beliau guru ini kadang dari senawiyah kuliah memang seperti itu mungkin yang didapatkan ya kan? Yang beliau dapatkan seperti itu. Jadi tidak heran kita ketika anak-anak kita untuk ikut bersaing dengan untuk mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah itu terkendala di situ. Iya. Bukan berarti anak-anak kita nggak pintar. Sangat pintar. Nah, kemudian ketika ada juga pernah Ustaz mengatakan ketika anak-anak kita sudah berada di Mesir ataupun di tempat lain, lalu mereka punya kawan
orang Indonesia. Ya. Nah, kadang bahasanya juga. Iya, itu persoalannya. Itu persoalan yang sangat besar. Saya jujur saya ini alumni Al-Azhar. Iya. Tapi melihat betapa banyaknya bejubelnya anak-anak Minang sekarang di Mesir, saya lebih menyarankan sebenarnya anak-anak itu jangan ke Mesir dulu S1. S1 ya. S1. Karena Kenapa banyak kali orang Indonesia di sana, Ustaz? sudah hampir 8 ribuan. 8.000. Itu baru Indonesia ya? Orang Indonesia aja itu 8 ribuan, bayangkan. Apalagi mereka dengan bahasa kampungnya lebih Iya. apa di sana gitu ya? Sudah ada kekeluargaan, keluarga Minangkabau, KMM namanya. Dalam KMM itu pun ada juga sub-subnya, ada Bahkan juga ada asrama alma Minang. mater, alma mater mempengaruhi juga. Ada alma mater Tawalib, ada alma mater Risalah, alma mater Kota Baru. Ya, masing-masing sekolah punya alma mater. Dan cenderungnya anak-anak baru yang datang sampai ke Mesir, mereka bergabung dengan senior-seniornya. Iya, ya, dan Oke lah seniornya ini sadar untuk berbahasa. Bagaimana kalau seniornya ini sendiri yang tidak memfasilitasi adik-adiknya untuk berbahasa? jadi hanya memindahkan lokasi saja ya. Pindah lokasi. Seolah mereka di Minang juga ini. Ya, itu persoalannya. Iya. Persoalannya. Makanya Ustaz sarankan jadi S2 saja di S2 di Mesir baru itu. ke Azhar. Kalau menurut saya, biarlah S1 itu di Saudi atau di Dubai atau di Maroko, di Tunis, karena di situ masih sedikit orang Minang. Jadi mau tidak mau anak-anak kita harus bersosialisasi Jadi dengan terbentuk orang Arab. apa logat apa lugah bahasa Arabnya itu ya bahasa dapat itu gitu. dapat oleh dia, dapat oleh mereka. Kalau sekarang ada program 2 kali setahun untuk kuliah ke Sharjah namanya, Jamiah Al-Qasimiyah namanya, Al-Qasimiyah University di kota Sharjah. Itu setiap tahun jumlah mahasiswa Indonesia di situ sekarang tidak sampai 100. Indonesia. Orang Indonesia tidak sampai 100. Itu di apa negerinya itu? Di Emirat Arab. Emirat Arab ya. Emirat Arab. Nah, itu saya lebih menyarankan anak-anak ke sana karena masih sedikit ya. Tapi seleksinya sama ya dengan masuk ke Kalau Al-Azhar. ke Qasimiyah itu seleksinya cuma berkas. Oh, portofolio berarti ya. Portofolio dikirimkan ke sana, banyak memang syaratannya. Portofolionya itu banyak. Terus nanti mereka akan mengirim email ke anak-anak kita memberitahu bahwasanya berkas mereka diterima dan mereka akan dites wawancara tanggal sekian. Jadi anak-anak menunggu email dan siap-siap untuk tes wawancara. Iya, iya. Ini sepertinya Ustadz masih banyak apa ya link ke Ya, Timur Tengah ya. Karena mungkin tidak banyak orang tahu informasi seperti ini ya. Insya Allah. Ke Qatar juga begitu. Qatar 2 kali juga setahun membuka. Qatar beasiswa. Jadi kabarnya Ustadz bikin apa ya yayasan ya untuk bisa kita membantu berusaha kader-kader kita. Berpikir kita Pak Rifki dengan kondisi semangat anak-anak untuk keluar negeri itu sangat besar, sementara setiap ikut tes mereka terbentur. Terbentur itu bukan karena mereka tidak mampu, mungkin karena ada hal-hal yang tidak tercapai sasarannya belajar bahasa Arab. Kita berusaha untuk menghadirkan sebuah lembaga di kota Padang ini untuk menarik anak-anak kita yang siap untuk keluar negeri, dan kita pun akan membina mereka seperti memang alanya orang Arab. Memang kita Berapa bulan itu prosesnya itu Ustaz? Ya, ada program 1 bulan reguler, ada program intensif 2 bulan, ya, maksimal 6 bulan lah, maksimal 6 bulan. Kita punya pertemuan ada yang 20 kali pertemuan. Iya, dipondokkan atau gimana atau bisa kita inapkan anak-anak. Kita inapkan anak-anak, kita perhatikan hafalan Qur'annya, kita ajarkan mereka cara membaca kitab, menerjemahkan kitab. Kita ajarkan juga mereka berbahasa yang baik dan benar sesuai kaidah yang diinginkan. Sesuai kaidah yang di Arab. Kebetulan saya dulu jurusannya memang sastra Arab di Sastra Arab ya. Jadi memang penggantinya Profesor Mas Nazazuli. Lauk Arab itu sebenarnya rasa berbahasa itu sebenarnya. Iya. Nah, itu yang mau kita tanamkan dalam lembaga kita. Kita mengadakan kegiatan bimbingan belajar ya. Belajar. Dan memang semua selama ini insyaallah berhasil semua ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Anak-anak itu yang ke Mesir udah banyak ke Mesir. Yang ke Qasimiyah juga ada. Ini September ini ada yang berangkat ke Damaskus juga. Syria. Masya Allah. Damaskus, Syria. Ada juga yang ke Maroko kemarin.
Dan masih ada peluang-peluang yang lain, masih banyak. Pokoknya Timur Tengah itu bisa Ustadz. Iya, insya Allah. Karena seringlah email WA dengan sana ya dalam bahasa Arab ya. Insya Allah, Pak Rifki, insya Allah. Kita ingin memotivasi anak-anak kita, terutama putra-putri terbaik Sumatera Barat yang ingin belajar ke Timur Tengah. Ini harus latar belakangnya harus madrasah. Enggak. Bisa SMA? SMA pun bisa. SMA pun bisa. SMA pun bisa. Kebetulan tahun ini ada anak didik saya satu orang Padang ini. Dia tamat SMA yang di Semen Padang kalau nggak salah. Oh, SMA Padang. SMA apa namanya itu saya lupa. Dia lulus ke Mesir tahun ini. Subhanallah, masya Allah. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab selama ini, nggak pernah belajar bahasa Arab. Wah, ini luar biasa nih pemirsa. Nggak pernah belajar bahasa Arab. Kemarin tes ke Mesir, lulus dia ke Mesir. Dia berangkat insya Allah ini. Tanpa joki ya ketika tesnya itu. Luar biasa ini. Karena daring ya, belajar daring kemarin ini dia manfaatkan waktu untuk belajar. Oke, kita bina, kita didik dia. Alhamdulillah kemarin tes lulus dia ke Mesir. Alhamdulillah. Luar biasa. Bagi putra-putri terbaik Sumatera Barat, jangan putus asa. Ya. Dan kesempatan itu banyak sebenarnya untuk ke Timur Tengah, banyak sekali. Saya bisa mengatakan banyak sekali. Mesir itu setiap tahun tidak kurang dari 1.200 orang. Itu sedunia ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia, 1.200 orang per tingkat. Ya, itu yang lewat jalur tes Kemenak. Bahkan sekarang kita sudah punya jalur bagaimana yang tidak lulus tes Kemenak pun bisa ke Mesir. Karena ada jalur khusus gitu ya. Nanti di Azhar di Mesir itu ada namanya dirasah khassah. Dirasah khassah itu kita daftarkan anak-anak ke dirasah khassah. Nanti dengan terdaftar di dirasah khassah, anak-anak sudah bisa berangkat ke Mesir. Dan setelah di situ baru kita urus pendaftarannya. Karena pada prinsipnya Al-Azhar tidak membatasi berapa mahasiswa yang mau daftar. Oh, jadi tidak ada keterbatasan ruang belajar di sana ya? Nggak ada keterbatasan, nggak ada. Azhar menampung sebanyak berapapun mahasiswa Muslim internasional mau belajar. Dan tidak ada dipungut bayaran ya? Tidak dipungut biaya. Luar biasa Al-Azhar ya. Kemenak sengaja mengadakan seleksi dengan tujuannya baik juga, karena yang tidak lulus seleksi menurut pandangan penilaian saat ujian tes itu anak-anak yang nggak lulus nggak layak, nggak layak. Nah, tapi kita menyadari tidak semua anak yang tidak lulus yang nggak layak. Menurut hemat kita, menurut penelaahan kita, karena mungkin kondisi dalam imtihan saat itu sangat mempengaruhi juga psikologi anak, menghadapi tes juga berpengaruh terhadap terus pertanyaan atau soal yang diberikan itu mungkin sebelumnya mereka tidak mengenal tidak terbiasa menghadapi yang soal-soal itu ya. Itu mungkin anak-anak jadi agak down ya saat menjawab imtihan, apalagi waktu imtihan kemarin, waktu tes kemarin waktunya terbatas 45 menit kalau nggak salah saya. Soalnya berapa? Soalnya 60. Oh, berarti satu soal enggak? Soalnya 40. Soalnya 40, waktunya 45 menit. Berarti rata-rata 1 menit lah satu soal. 1 menit satu soal. Kita membaca aja mungkin udah. Iya, itu yang anak-anak menurut saya kemarin itu yang agak down ya. Untuk membaca saja sudah habis waktu, apalagi belum lagi apalagi tadi kosakatanya harus kosakata Arab gitu ya, Arabi kan. Itu kendalanya sebenarnya. Bukan mereka tidak mampu, di luar itu mereka bagus. Jadi kita ingin memfasilitasi anak-anak yang punya semangat seperti itu, kita carikan solusi, dan kita sudah menemukan caranya bagi yang ingin kuliah ke Azhar yang tidak lulus tes Kemenak, ada jalur lain. Jangan berputus asa gitu. Ada kesempatan lain. Ada kesempatan lain, jangan berputus asa. Ada cara untuk ke Azhar yang lain, masih ada. Iya. Kita hargai Kemenak membatasi yang lulus tes karena itulah kelayakan menurut Kemenak. Tapi kita pun mencari solusi bagi mereka yang punya kemampuan tetapi tidak diberi kelulusan oleh Allah tes Kemenak. Kita cari jalur solusi lainnya. Ya, ada solusi lainnya. Dan kita berharap anak-anak kita memang yang punya keinginan yang kuat itu memang sampailah mereka ke Timur Tengah itu. Karena mungkin mereka bercita-cita jadi ulama ya. Jadi ulama. Seperti Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad ya. Itu satu angkatan betul ya Ustadz ya? Benar, satu asrama ya. Satu berangkat sama-sama kami dulu. Iya. Tahun 98 kami sama-sama lulus tes beasiswa Azhar. 45 orang kami se-Indonesia. Terus kami diadakan pelatihan di Jakarta, di Ceger dulu 2 bulan. Di Tangerang itu di Ceger 2 bulan. Setiap hari bermain dengan beliau. Beliau penuh orang
Asli beliau kan orang ada darah Pasaman ya. Oh, berarti daerah Sumatera Barat juga Pak, ya? Masih ada darah Pasaman. Jadi sampai sekarang masih akrab lah ya? Masih akrab kita. Alhamdulillah masih akrab. Iya, luar biasa Ustadz. Ya mudah-mudahan semoga anak-anak kita selalu semangat dengan putus asa. Banyak kesempatan untuk belajar ke luar negeri itu. Dan biaya belajar di Timur Tengah tidak semahal belajar di dalam negeri. Iya, iya. Termasuk biaya hidup sehari-hari ya? Termasuk biaya hidup sehari-hari. Kalau sini sekarang kan ada, kalau sekali makan paling murah Rp10.000. Kalau di sana ada nggak bisa Rp10.000? Sekali makan, kalau di sana itu rata-rata setahun itu, kalau untuk yang cowok, yang putra itu paling 1,5 juta. Setahun itu? Setahun. 1,5 juta itu udah bisa mereka makan di sana. Wow. Sewa rumah di sana. Kalau kos di sini 300.000 per bulan. Di sana mungkin lebih murah ya? Ya di situ sudah include. Sudah include itu? Itu sudah include itu. Kalau cewek paling 2 juta ya kalau cewek. Iya. Kebutuhannya banyak ya. Nah, iya, dibandingkan dengan biaya di sini kan rata-rata mungkin sama atau lebih murah di sana barangkali. Jadi ongkos pesawatnya yang mahal mungkin ya? Ongkos keberangkatan pertama itu yang mahal. Ongkos pertama itu yang mungkin yang mahal. Tapi kalau dibanding uang pendaftaran di kampus di sini kan lumayan juga. Iya. Di sana nggak pakai uang pendaftaran kan? Wah, iya. Kita hanya biaya pemberkasan, menerjemahkan berkas itu semuanya. Dan kalau sudah tamat Ustadz, peluang-peluang yang bisa dimasuki oleh LC ini gimana? Banyak sebenarnya. Tergantung jurusannya ya. Tapi sebenarnya yang menentukan LC itu bukan ijazah. Siap. Bukan ijazahnya. Kalau menurut saya pribadi, orang yang LC itu yang layak dikatakan LC itu adalah orang yang benar-benar pakar mendalami bidangnya itu. Jangan dapat LC tapi ilmu yang dia dapatkan selama S1 itu separuh pun tidak nyangkut di kepalanya. Itu menurut saya LC digelar tapi ijazah saja. Karena masyarakat menunggu itu. Apa yang aplikasinya kita apa yang kita dapatkan pengalaman belajar kita di Mesir itu yang ditunggu masyarakat. Kalau kita selama di Kairo tidak mendalami apa yang kita pelajari, gimana kita mau ngasih tahu ke masyarakat? Kita sendiri masih goyang keilmuan kita. Betul ya. Nah, itu. Kalau menurut saya yang alim itu memang, yang sukses itu memang yang pakar, yang menguasai apa yang dia pelajari. Fokus gitu ya. Fokus, memang menguasai dia. Dan itulah mungkin barangkali kayak Buya Ghazali Ghazahar itu memang usul fikihnya di Mesir dulu memang dari halaman awal sampai halaman akhir tuh dikuasai sama beliau itu. Nah, Abdul Samad juga kitab-kitab hadis itu memang beliau kuasai. Iya. Jadi pulang ke Indonesia memang kelihatan keilmuannya gitu. Adi Hidayat juga beliau kan bahasa Arab. Alhamdulillah menguasai. Dan biasanya kalau orang-orang yang menguasai bidangnya itu, dia fokus di bidangnya itu, dia akan besar di bidang yang dia dalami. Luar biasa. Akan besar dengan ini. Kita banyak contoh di Indonesia ini. Buya Jil Fathullah senior saya juga dulu. Beliau orang hadis, kuliahnya di hadis dulu. Ada Zulkifli Muhammad Ali. Yang ahli kiamat itu ya? Buya akhir zaman itu ya. Buya akhir zaman ya. Dia pernah di Mesir, habis itu pindah ke Libya. Jadi emang lagi ngetren sekarang nih Ustaz. Yang LC itu kan lagi ngetren ya, kayak Abdul Somad, Adi Hidayat, Ustaz Zulkifli itu ya. Ustaz Irsyad Safar, pendidikan Islam memang menguasai beliau. Memang menguasai banget. Dan itu yang kita diinginkan oleh sebenarnya ranah Minang ini sebenarnya. Bukan hanya untuk bukan tur saja ke Mesir itu bukan untuk tur. Jadi memang fokus menuntut ilmu ya, dan juga setelah tamat mengabdi atau nampak penerapan ilmunya gitu ya. Iya. Itulah yang diharapkan sebenarnya. Anak-anak kita mampu, insyaallah mampu. Iya. Baik Ustadz, terima kasih telah hadir bersama kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak peluang. Banyak peluang. Nanti bagi Anda yang pemirsa yang mendengar, mungkin ada anaknya mau masuk ke Mesir, silakan di komen, nanti bisa dibantu nanti sama Ustadz. Oke, siap. Kalau ada keinginan untuk bisa ke Timur Tengah. Insyaallah, siap kita. Siap bantu Ustadz ya. Oke, siap Bang Rifki, siap. Insyaallah. Terima kasih, semoga perbincangan kita bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.